rancanganmu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancanganmu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu
Bapak dan Ibu serta saudara-saudara serta anak-anakku semuanya yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang saat ini baik yang berada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah via streaming. Shalom, puji Tuhan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semeja perjamuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan kita juga sekaligus akan memasuki minggu pertama dalam rangkaian Bulan Keluarga 2024 GKI Taman Majapahit pada hari ini. Apabila saat ini ada yang baru pertama kali hadir di dalam gedung gereja, kami mohon untuk bisa berdiri sejenak. Tidak ada, kita lanjutkan. Ada? Oh, terima kasih. Kami mohon sekitarnya untuk bisa memberikan salam selamat datang. Harapan kami kiranya bisa hadir pada ibadah yang mendatang. Terima kasih. Sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan beberapa warta lisan Kebaktian Minggu 6 Oktober 2024. Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus ini akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati dari GKI Peterongan dengan tema Keluarga Tidak Sempurna. Info Komisi, ibadah anak, remaja, dan persekutuan pemuda hari Minggu 6 Oktober 2024 digabung ke dalam kebaktian Minggu Perjamuan Kudus hari ini. Kantin, setelah selesai ibadah, silakan Bapak Ibu Saudara untuk dapat mampir ke kantin kami di BOK di depan gereja untuk menu makanan dapat dilihat di warta gereja. Berita duka, telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga Ibu Romala Sianipar, ibunda dari Ibu Masrifah Ginta atau Ibu Eva, pada hari Senin 30 September 2024 dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dikremasikan pada hari Selasa 1 Oktober 2024 di Kedung Mundu, Semarang. Segenap anggota dan majelis jemaat GKI Taman Majapahit turut berempati dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Talk Show Bulan Keluarga mengundang segenap anggota jemaat, simpatisan khususnya hanya untuk pria dewasa 17 tahun ke atas untuk hadir di dalam acara talk show bersama dengan Ibu Dr. Christine Wibowo pada hari Rabu 9 Oktober pukul 7 malam dengan tema Aku Ingin Memahami Istriku. Berikut kita saksikan tayangan. Yang nanti aku makan sama teman-temanku ya. Ya. Yes. Yang pamit. Loh, kan tadi aku izinnya mau makan sama teman-teman, kok kamu tiba-tiba masak? Aku udah masak. Lah iya, kan aku tadi udah izin makan sama teman-teman. Kok aku udah? Aku udah masak. Tapi ya terus gimana ya? Tadi katanya boleh, kok sekarang tiba-tiba nggak bisa? Hah? Kan tapi ini enak juga sih. Gimana? Aku udah masak, Yang. Aku mau makan sama teman-teman. Ini udah ditunggu nih soalnya. Yang
Sering merasa bingung bagaimana memahami istri atau pasangan Anda, seperti saya ini. Yuk ikuti talk show Aku Ingin Memahamimu Istriku pada Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 pukul 19.00 atau jam 7 malam. Bersama dengan Dr. Christine Wibowo, acara ini akan memberikan wawasan dan tips praktis untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, serta membantu kita merawat cinta dalam keluarga. Acara ini khusus untuk pria dewasa di atas 17 tahun. Jika ingin mendaftar, silakan menghubungi panitia bulan keluarga untuk informasi lebih lanjutnya. Sampai jumpa para suami dan bapak-bapak dan para lelaki. Tuhan memberkati. Mengecewakan, ceriwis ya, kakuati, sehingga bapak-bapak untuk memahaminya istrinya aja sudah susah. Diajak omong angel, kakuati, seneng nesu, ceriwis, wah macam-macam. Maka inilah kesempatan bapak-bapak untuk bisa menerima ilmu, pengetahuan dari Dr. Christine Wibowo. Sehingga kalau sudah bisa memahami istri secara maksimal dan tepat, istri pun. Yang nanti aku makan sama teman-temanku ya. Ya. Yes. Yang mau pamit. Loh, kan tadi aku izinnya mau makan sama teman-teman, kok kamu tiba-tiba masak? Aku udah masak. Lah iya, kan aku tadi udah izin makan sama teman-teman. Kok aku udah? Aku udah masak. Tapi ya terus gimana ya? Tadi katanya boleh, kok sekarang tiba-tiba nggak bisa? Hah? Kan tapi ini enak juga sih. Gimana? Aku udah masak, Yang. Aku mau makan sama teman-teman. Ini udah ditunggu nih soalnya. Yang sering merasa bingung bagaimana memahami istri atau pasangan Anda, seperti saya ini. Yuk ikuti talk show Aku Ingin Memahamimu Istriku pada Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 pukul 19.00 atau jam 7 malam. Bersama dengan Dr. Christine Wibowo, acara ini akan memberikan wawasan Untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama dari rangkaian Bulan Keluarga 2024 GKI Taman Majapahit. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan bersama pemazmur yang berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita memasuki ibadah minggu pertama bulan keluarga ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Dan
terkasih, kebaktian kita berlangsung dengan berlandasan pengakuan bahwa semua ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih, juga adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur memasuki bulan Oktober ini, kita akan memperingati sebagai bulan keluarga, di mana kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah menganugerahkan hidup berkeluarga bagi kita, dan kita diajak untuk bisa merawat kehidupan berkeluarga ini dengan baik. Tema besarnya adalah merawat cinta dalam keluarga. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh merawat cinta mula-mula yang ada di dalam keluarga kita, dan kita terus mengupayakan cinta yang terbaik. Atau mungkin kita sudah membiarkannya begitu saja sampai-sampai cinta itu habis. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah keluarga tidak sempurna. Tentu kita menyadari bahwa masing-masing kita punya kelemahan, punya keterbatasan, melakukan kesalahan-kesalahan dalam keluarga sehingga keluarga kita retak dan tidak sempurna. Tapi bagaimana kita mengupayakan upaya-upaya yang lebih baik supaya apa yang sudah retak itu bisa diperbaiki. Keluarga harusnya menjadi sebuah support system yang dapat menjadi penopang dan pendukung untuk bangkit dan melangkah kembali. Sejatinya keluarga dibentuk oleh Allah untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Namun setiap kita bukan manusia yang tanpa kekurangan. Demikian juga dengan keluarga kita masing-masing, tidak jarang justru keluargalah yang melukai dan meremukkan kita. Maka itu kita menyadari di dalam diri masing-masing, sudahkah tutur kata, tindakan dan perangai kita membawa cinta dan damai di tengah keluarga. Betapa indahnya jika kita bisa berperangai laksana Kristus di tengah keluarga. Mari kita akan pujikan, Ku Ingin Berperangai. Kini bagi kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan segala kerendahan hati untuk mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Terutama ketika kami membangun kehidupan berkeluarga
Dan ternyata ada banyak sikap-sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap-sikap yang melukai hati anggota keluarga kami. Kami lupa untuk menjaga bagaimana harusnya bertutur kata yang lembut, yang santun, yang manis, yang menunjukkan penghargaan dan support kepada orang-orang yang terdekat. Ampuni pula ya Bapa kalau kami gagal memahami isi hati, keinginan, kerinduan, kepedihan dari anggota keluarga kami. Kami mengabaikannya karena kami terlalu sibuk dengan pikiran kami sendiri, dengan urusan-urusan kegiatan-kegiatan kami, bahkan kadangkala kami juga beralasan karena sibuknya pelayanan kami, sehingga kami lupa memberi waktu bagi anggota keluarga kami. Ampunilah ya Bapa, jikalau ada banyak anggota keluarga yang terluka dan terabaikan karena keegoisan kami. Dan ketika kami menyadari hal ini, biarlah Tuhan yang berkenan untuk menolong kami memperbaiki segala sesuatunya, sehingga hubungan-hubungan yang telah retak, kepedihan-kepedihan yang muncul, luka-luka batin yang timbul, dapat dibalut dan dapat dipulihkan. Kami rindu ya Bapa memiliki keluarga yang bahagia, yang rukun, yang harmonis. Kami rindu bahwa apa yang telah salah bisa diperbaiki, sehingga kami merasa nyaman untuk tinggal bersama keluarga kami. Bapa, kami juga mohon ampun jikalau relasi-relasi yang lain pun mengalami gangguan karena keberdosaan kami. Kami bertengkar dengan teman kami merasa tidak suka dengan orang-orang tertentu, kami bahkan berlaku tidak jujur, kami merugikan sahabat-sahabat, rekan kerja kami, dan mungkin ada orang-orang lain yang menjadi tersingkir, menjadi luka, menjadi rugi karena apa yang kami sudah perbuat. Tiliklah hati kami masing-masing ya Bapa, dan tolonglah supaya kami boleh sungguh jujur mengungkapkan segala penyesalan dosa kami ini kepada Engkau, dan kami rindu untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Dengan tulus kami menyadari bahwa kami butuh diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang baru, dan kami tahu bagaimana seharusnya melakukan tanggung jawab kami dalam kehidupan ini seturut dengan panduan firman Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Allah yang setia, yang mau selalu mendengar pengakuan dosa kami dan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan menerima berita pengampunan dari Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yang sempurna Tuhan
Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau berkenan berbicara kepada kami, Engkau berkenan menunjukkan jalan yang benar, yang baik, yang tepat buat kami semua. Sehingga kami tidak perlu menjalani kehidupan yang tersesat, namun kami tetap berada di jalan Tuhan sampai tuntasnya nanti kehidupan kami di dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa untuk sungguh-sungguh bisa berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengarahkan hati kepada Engkau dan mendengarkan secara langsung apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pribadi demi pribadi. Tolong kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak supaya kami boleh benar-benar memberi diri dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Selama bulan keluarga ini hanya ada satu bacaan yang dipakai, dan hari ini kita membaca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca, memelihara dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara, kalau ditanya ya bagaimana kita menggambarkan kehidupan keluarga kita, kira-kira keluarga kita itu seperti surga dunia atau neraka dunia, saudara? Seperti surga atau seperti neraka? Ya, yang mana? Kalau surga itu ya biasanya yang adem-adem, yang enak-enak gitu ya, rukun-rukun, harmonis. Kalau ada perjumpaan dengan keluarga kita itu rasanya sesuatu yang dinanti-nanti. Anak-anak yang sekolah di luar kota, yang sudah mulai kerja di luar negeri, itu rasanya kangen banget pengen cepat-cepat pulang rumah. Tapi kalau seperti di neraka, sudah pergi keluar kota beneran, nggak usah pulang gitu ya. Kalau disuruh pulang Natal, ayo toh pulang, kan liburnya panjang ya, ayo pulang kumpul Natalan bareng. Cari-cari alasan gimana caranya biar nggak pulang gitu ya. Nah, ayo anak-anak merasa keluarganya bahagia atau tidak ini. Nah, ini banyak anak-anak di sini, keluarganya bahagia atau tidak adik-adik? Karena ada papa mamanya jadi jawabnya baik-baik ya. Nanti harusnya anak-anak dikumpulkan sendiri. Nah, kita diskusi ya, keluargamu baik-baik atau tidak ya nak. Nah saudara, apa sih yang menjadi penentu bahwa kita tuh memiliki keluarga yang bahagia atau tidak, yang rukun, harmonis atau tidak? Itu kira-kira apa sih yang bisa menentukan hal itu, saudara? Apakah karena ada banyak uang maka kita bisa bahagia, kalau uangnya sedikit kita sedih? Atau kalau anaknya banyak gitu bahagia, katanya banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang beda ya, banyak anak banyak tombok. Lalu kalau punya anak yang cerdas, yang waduh kalau lomba apapun tuh menang, ya pialanya banyak itu bahagia. Kalau anaknya biasa-biasa kok rasanya kurang bahagia gitu. Atau kalau suaminya tuh badannya keker, atletis gitu. Istrinya cantik, Mbak pramugari, itu rasanya bahagia atau sebetulnya biasa-biasa aja, saudara ya. Nah sebetulnya yang menentukan kebahagiaan kita tentu bukan kepemilikan, bukan juga karena prestasi atau kondisi-kondisi kita, tetapi bagaimana sikap hati kita, saudara, di dalam memandang kehidupan ini. Dalam kita memandang Tuhan, memandang diri sendiri, memandang sesama, sikap hati itulah yang nantinya akan menentukan sikap perilaku kita terhadap orang-orang di sekitar kita.
Uang banyak tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Nyatanya ada banyak orang yang kaya raya, uangnya miliaran rupiah, saudara. Para orang-orang yang dengan kedudukan yang tinggi, punya perusahaan banyak, artis-artis yang duitnya sudah tidak terhitung. Nyatanya ya pisahan juga, ribut juga, sampai di mana-mana se-Indonesia Raya tahu masalah keluarganya gitu kan. Tapi orang-orang yang hidup sangat sederhana, mungkin makan juga sehari cuma bisa 2 kali gitu ya. Tapi hidupnya bahagia, harmonis, orang tua dengan anak bisa saling komunikasi dengan baik, suami istri bisa bercanda gitu ya. Bukan jaminan saudara uangnya, tapi hatinya terarah kepada siapa. Hatinya ini diberikan kepada siapa. Hatinya ini memandang secara positif atau secara negatif. Suaminya gagah, atletis, istrinya cantik, tapi ternyata hatinya berpaling kepada yang lain-lain. Karena atletis jadi banyak yang nempel saudara, jadi seleweng sana seleweng sini. Karena cantik yang kepengen juga banyak, bukan cuma suaminya ya. Nah akhirnya juga seleweng sana seleweng sini. Bukan jaminan. Tapi yang menjamin adalah bagaimana hati kita memandang Tuhan, memandang diri sendiri, memandang orang sekitar kita, terkhususnya keluarga sebagai anggota, sebagai orang yang paling dekat dengan kita. Kalau cara pandang kita ini baik, mustahil kita berlaku buruk terhadap orang sekitar kita. Kalau kita mengatakan saya mengasihimu, saya memandang engkau sebagai pribadi yang utuh, sebagai pribadi ciptaan Tuhan, mana berani sih saya ngata-ngatain Anda? Mana berani sih tangan ini melayang untuk memukul seseorang yang saya pandang baik? Tapi memang beda cerita. Kalau saya sudah jengkel, saya sudah memandang orang ini negatif, tidak ada harganya, mana mungkin saya akan berkata lembut, sopan, sabar sama dia. Maunya ya dimaki-maki. Maunya ya saya keluarkan kata sekeras mungkin. Kalau perlu tangan melayang, kalau nggak cukup pakai alat. Supaya memuaskan kemarahan-kemarahan kita terhadap orang yang kita anggap tidak berharga. Nah oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada kita siapa sih jati diri kita sesungguhnya dan bagaimana seharusnya sikap hati yang keluar dari dalam diri kita. Kolose 3 ayat 12 mengatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapa kita? Orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Nah biasanya langsung terbersit sebuah pertanyaan, kalau gitu apa ada yang tidak dipilih ya? Kalau kita ini begitu kerennya orang-orang terpilih, apakah berarti di luar sana ada orang-orang yang tidak dipilih? Lalu muncullah istilah predestinasi, penentuan nasib hidup orang. Ada yang dipilih Allah, ada yang tidak dipilih. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Ada yang disuruh masuk surga, ada yang disuruh masuk neraka. Nah apakah begitu? Saudara, istilah pilihan ini kita bisa lebih bahas banyak di Matius pasal 22. Nanti saudara bisa baca di rumah tentang perjamuan nikah. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan ketika ada seorang tuan mau mengadakan perjamuan nikah buat anaknya. Dia panggil orang-orang yang sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang-orang yang dia kenal diundang ke dalam perjamuan tersebut. Tapi tidak ada yang merespon. Nggak ada yang mau datang. Semua punya alasan, saya sedang sibuk ini, sedang sibuk itu, sehingga tidak mau datang ke perjamuan itu. Karena tidak ada yang mau datang, nih tuannya jengkel. Lalu dia bilang kepada hambanya, undang semua orang di jalan. Siapapun yang kamu jumpai, pokoknya diundang. Kenal enggak kenal, undang aja semua. Dan undangan itu tersebar, saudara, sehingga akhirnya banyak yang datang. Tapi ketika orang-orang ini datang dalam pesta perjamuan nikah itu ada didapati seseorang yang tidak mengenakan baju sebagaimana mestinya untuk datang ke pernikahan. Ala kadarnya saja. Nah ini pun ditegur, berarti apa? Bukan harus soal mahalnya, tapi pakaian yang pantas. Masa sih kita datang pesta kondangan pakainya celana pendek? Kan enggak mungkin ya, pakai sandal jepit kan enggak mungkin. Pakailah sepatu murah enggak apa-apa, tapi itu sepatu. Rok murah enggak apa-apa, tapi itu pakaian untuk pesta. Bukan celana pendek, kaos t-shirt bolong-bolong kan. Nah orang ini ditegur karena dia tidak memantaskan diri masuk dalam perjamuan nikah. Itu membuat sang tuan marah. Lalu di akhir kisah itu Yesus mengungkapkan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih.
Jadi semua orang dipanggil, saudara, semuanya diundang, kenal enggak kenal, semua diundang datang perjamuan nikah itu. Tapi tidak semuanya merespon dengan positif. Tidak semuanya mau datang. Nah, yang datang inilah yang disebut sebagai orang-orang pilihan. Bukan karena tuannya pilih-pilih, bukan karena tuannya diskriminasi, oh ini aja yang boleh masuk, yang ini enggak boleh. Bukan, semua dipanggil, tapi sedikit yang menerima panggilan itu. Nah, kalau kita ini adalah orang-orang yang mau menerima panggilan Tuhan, sekarang kita kumpul di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita kumpul sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita mau kumpul untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Kita dimurnikan dari dosa-dosa kita tidak lagi sama dengan dunia ini, tapi kita menjadi orang-orang yang khusus. Dan orang-orang khusus ini juga mendapatkan kasih yang khusus. Semua orang di muka bumi mendapatkan kasih Tuhan. Orang yang baik ataupun orang yang jahat sama-sama menerima panas, sama-sama menerima hujan. Itu kasih yang umum, menyeluruh, diberikan kepada semua orang. Tapi orang-orang pilihan Allah juga mendapatkan kasih yang khusus. Ketika kita berdoa, memohon, berseru, memanggil nama Tuhan, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita secara spesifik, yang tidak harus disamaratakan dengan semua orang, karena kebutuhan tiap orang beda-beda. Dan Tuhan kita, Tuhan Allah kita memahami setiap keunikan pribadi masing-masing. Tuhan perhatikan setiap orang, tidak disamaratakan. Itulah kasih Allah kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Karena kita ini orang yang sudah dikhususkan dan kita dikasihi, maka berarti kita hidup bagi Allah, hidup karena Allah. Kita bisa hidup bertahan sampai hari ini karena kita sudah lebih dulu menerima kasih dari Tuhan. Diselamatkan, diberkati, disertai dengan luar biasa. Karena kita sudah diselamatkan inilah, maka kita memberi diri bagi Allah. Allah yang sudah memberkati kita, maka hidup yang sudah diberkati ini persembahkanlah bagi Tuhan, bukan untuk dunia. Kita nggak boleh lagi berlaku sama seperti dunia ini. Harus ada perubahan-perubahan yang kontinu, berkesinambungan masa demi masa, supaya kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh layak dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita ini adalah orang pilihan, saudara, hidup kita dikuduskan, dikhususkan, maka kita yang kudus ini juga harus memakai sikap hidup yang kudus. Nggak boleh yang sembarangan, nggak boleh yang sama lagi dengan dunia ini. Nah, sikap yang kudus itu apa? Kolose 3:14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu, saudara, melampaui apapun, di atas semua masalah kita, di atas semua keinginan kita, di atas semua ego kita, di atas apapun, kenakanlah kasih. Kasih mesti menjadi gaya hidup kita untuk menjalani hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Dengan adanya kasih, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka kita punya cara pandang yang sehat terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama kita, termasuk terhadap anggota-anggota keluarga kita. Kalau kita memiliki kasih, maka kita juga memandang Tuhan dengan penuh kasih. Kita bisa memahami, melihat, merasakan bagaimana kuasa Tuhan selama ini sudah sangat-sangat memberkati kita. Bagaimana kasih Tuhan sudah dicurahkan bagi kita, kita yang harusnya nggak layak ini. Kita yang udah berdosa, kita yang pernah salah. Tapi kok Tuhan mau sertai ya, Tuhan kok mau dengar doaku ya, Tuhan kok mau kabulkan apa yang saya inginkan ya. Karena kita merasakan kasih Tuhan yang besar, maka kita pun juga belajar memberi kasih kepada Tuhan. Nggak ngomel, nggak protes-protes, Tuhan aku kok nggak cantik kayak orang lain, Tuhan badanku kok nggak tinggi kayak orang lain, Tuhan aku kok nggak punya suami seperti suaminya itu, suaminya ini gitu ya. Kita nggak berkeluh kesah terhadap Tuhan, karena kita percaya yang Tuhan berikan inilah yang paling pas, yang paling baik buat kita. Kalaupun kita merasa tidak cukup, kalaupun kita merasa jalan kita kok berat, kita merasa ada penderitaan, ada masalah, ayo datang ungkapkan kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan.
bukan untuk marah, bukan untuk ngomel-ngomel, tapi untuk menyerahkan hidup kita ini sama Tuhan. Tanya Tuhan, aku harus apa? Apa yang harus saya pelajari? Solusinya bagaimana? Sikap apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya lakukan? Membangun komunikasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Lah bagaimana membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan? Lewat doa dan baca firman. Ada banyak orang merasa tidak klik ketika berdoa. Merasa tidak mendapat sesuatu ketika baca Alkitab. Akhirnya jadi jenuh dan tidak lagi berdoa ataupun baca Alkitab. Kalaupun berdoa ya ketika diajak sama-sama begini, mari kita berdoa, ya baru dia memejamkan mata, lipat tangan. Tapi hatinya belum tentu berdoa. Ini hanya gerakan doa, lipat tangan, tutup mata. Dari sejak anak-anak kita diajarkan begitu. Tapi hatinya terarah kepada siapa, pikirannya memikirkan siapa, tidak tahu. Yang penting gestur tubuhnya, lipat tangan, tutup mata. Ada banyak orang Kristen yang akhir-akhir ini merasa tidak lagi perlu berdoa, tidak lagi perlu baca firman. Buat apa? Yang penting kerja keras, punya duit banyak, dia akan bahagia, mau apapun gampang. Emangnya kalau baca Alkitab terus duit turun dari langit? Kan enggak ya. Jadi orang memilih untuk tidak baca Alkitab, buang-buang waktu. Mending waktunya dipakai untuk cari duit, untuk jalan-jalan, senang-senang, menyenangkan diri karena sudah butek dengan masalah-masalah yang dihadapi selama ini. Tapi orang-orang pilihan Tuhan mengerti bagaimana seharusnya membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang betul-betul akrab, yang betul-betul intim. Sama kalau kita punya hubungan dengan orang lain, saudara. Ada yang akrab, ada yang biasa saja, ada yang jauh. Kalau yang akrab pengennya ketemu lagi. Ngobrol sehari 5 jam rasanya kurang. Loh kok sudah mau pulang toh, barusan datang loh. Karena akrab. Tapi kalau ndak akrab, saudara, baru 5 menit kita udah gelisah nih kapan orang pulang. Kita udah tengok-tengok jam terus, kita udah mulai garuk-garuk badan gitu ya. Kita mulai goyang-goyang kaki gitu. Tapi orang tuh ndak pengertian, tetap aja di situ gitu. Dan kita cuman berdoa berharap Tuhan biarlah orang ini cepat pulang gitu. Karena ndak akrab, saudara. Kalau akrab pengen ketemu lagi, ketemu lagi. Seorang anak yang akrab dengan orang tuanya, walaupun sudah merantau jauh, pengen cepat-cepat pulang. Yang tidak akrab sudah merantau, goodbye sekalian sama keluarganya. Suami istri yang hatinya sudah makin jauh, ya tidak akan suka untuk sering-sering ketemu. Tapi yang hatinya dekat, pisah 1 jam aja, rasanya udah setahun. Terlebih lagi juga dengan Tuhan, saudara. Kita ini akrab atau tidak? Kalau akrab, pengen doa lagi, pengen baca firman lagi, pengen jumpa Tuhan lagi, pengen ngobrol lagi sama Tuhan. Tapi kalau ndak akrab, aduh doa syafaat kok panjangin nemen toh. Kapan nih amine gitu. Wes musiknya langsung main aja doa Bapak kami gitu, ben cepet gitu. Kalau akrab itu kita ndak usah disuruh-suruh, nggak usah dipaksa-paksa pengen ketemu. Memang tidak mungkin kita sehari 24 jam doa, lipat tangan, tutup mata begitu ya. Nggak mungkin, tapi membangun relasi itu bukan kemudian dengan gerakan berdoa seperti ini. Membangun relasi yang akrab sama Tuhan adalah di sepanjang waktu dalam segala peristiwa yang kita lakukan, semua kegiatan-kegiatan kita ini ingat Tuhan. Jadi pada saat kita itu mau memaki orang, kita ingat, aduh ada Tuhan di sini ya, jangan memaki, mulutku tak tutup dulu. Sabar, tarik nafas, tanya Tuhan ini aku harus ngomong apa, orang di depanku sudah menjengkelkan sekali, anak-anakku ini susah banget diaturnya, orang tuaku ini nyuruh-nyuruh aku terus, aku harus ngomong apa ya Tuhan, sabar gitu ya. Tapi kalau ndak ingat ada Tuhan, kalau ndak membangun relasi sama Tuhan, ya ini kata-kata kebun binatang meluncur begitu aja. Mama itu loh, nyuruh-nyuruh terus, papa itu loh, ngomel-ngomel terus. Nggak suka kita ngomong yang jelek-jelek. Kalau ingat Tuhan, mau nyontek takut ya. Nanti kalau mata Tuhan melihat terus gimana? Guruku mungkin tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat ya. Jadi waktu mau nyontek nggak jadi, kerjakan sendiri saja. Kalau nggak bisa karena memang tadi malam aku nggak belajar, itu resiko saya tanggung sendiri. Begitu ya adik-adik ya. Ingat ada Tuhan.
Kalau kita mau mengambil uang orang lain, cuma 5.000, duit digeletak di jalan cuma 5.000, ya sudah toh ini berkat rezeki Tuhan, diambil. Tapi kalau kita ingat saya punya Tuhan, Tuhanku ada di semua tempat, gak jadi ngambil. Kalau kita tahu siapa yang punya dikembalikan, gak tahu ya sudah, itu bukan hak kita, ya kan? Kalau terbiasa ngambil uang kecil, nanti ngambil uang besar juga gak kerasa salah. 5.000 ndak apa-apa, nanti naik 50.000 ya ndak apa-apa, 500.000 ndak apa-apa, 5 juta juga ndak apa-apa, 5 miliar juga ndak apa-apa, saudara. Semua dimulai dari yang kecil, karena kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau akrab intim dengan Tuhan, kita ndak mungkin melakukan yang seperti itu. Ketika kita punya kasih, maka kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Ada banyak orang frustasi, kenapa orang lain gak mau menghargai aku? Kenapa kok dia menyepelekan aku, memandang aku sebelah mata? Ya kita jengkel banget kalau dikritik, kalau diberi masukan dan sebagainya. Coba tengok, apakah selama ini kita juga sudah menghargai diri sendiri atau belum? Kita berharap orang lain menghargai kita, tapi kita sendiri sebetulnya sedang tidak menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena perilaku kita buruk. Gimana orang bisa mengapresiasi kita kalau kita sering bohong? Bagaimana orang bisa percaya sama kita kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang penuh tipuan? Orang malas ditipu lagi, saudara. Jadi lebih baik jangan sama dia lah, jangan kerja sama dia. Lebih baik singkirkan dia, jangan diajak-ajak bareng sama kita. Nanti kita semua jadi korbannya. Tapi kalau kita jujur, saudara, orang mengapresiasi kita, orang ajak kita bareng-bareng, yuk pergi bareng, yuk kerja bareng, yuk melayani bareng. Orang seneng, karena apa? Kita jujur. Nah kalau omongan kita nyelekit ya, nyindir sana nyindir situ, orang yo males deket sama kita. Terus kita jengkel, kenapa tau gak ada yang mau bareng sama aku? Orang-orang tuh gak menghargai, dumeh aku ini orang gak punya ya. Loh bukan soal gak punyanya, tapi karena kita nyelekit, karena kita suka nyindir. Orang jadi malas berteman sama kita ya. Nah tapi kita salahkan orang lain, padahal kita sendiri yang tidak menghargai diri kita, tidak berbuat yang patut. Jadi akhirnya orang sekitar kita tidak memberi respon yang baik. Mari kita belajar menghargai diri sendiri. Ini aku orang pilihan Tuhan loh. Ya, tanamkan dalam diri kita, aku orang pilihan Tuhan. Aku orang yang sudah dikuduskan. Aku orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar. Jadi jangan ngomel ya. Jangan suka marah-marah ya, jangan suka nyelekit ya, jangan suka bohong ya. Ayo katakan yang baik, ayo berlaku yang baik. Dan ketika kita sudah menanamkan pada diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah melakukan itu kepada sesama kita. Terhadap orang-orang sekitar kita, apalagi anggota-anggota keluarga yang dekat dengan kita. Belajar untuk peduli. Peduli, mungkin kita tidak benci orang. Mungkin kita tidak mengatakan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, tapi kita cuek. Ini juga menjadi celah keretakan dalam rumah tangga. Ketika anak kita mau ngajak kita diskusi, mau tanya, "Ma ini yang bagus yang mana, ini atau itu?" Terus pilih dewe lah, semua bagus. Kita mau mengatakan, "Ma aku sakit." Sudah situ ambil obat itu di kotak obat ada, udah minum sendiri. "Ma aku tadi diledekin temen." Sudahlah ndak usah baper, cuman kayak gitu aja kok kamu sedih. Itu berarti kita tidak peduli. Ini anak kita sudah mengeluh, anak kita ini sudah mau nangis, anak kita nggak tahu harus cerita ke siapa, tapi datang kepada kita, kita abaikan semua keluhannya, kita abaikan semua rasa sakitnya. Lalu kita berharap anak-anak ini sayang kepada kita, saudara. Kadang kita terlalu cuek untuk memberi telinga kita mendengar detil setiap kata apa toh yang diungkapkan oleh istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Mama ini seharian cuman sendirian loh, nggak tahu lagi harus ngomong sama siapa. Itu sebuah keluhan, dengarkan. Ya kita sibuk cari kerja, kita perlu duit untuk membiayai seisi rumah termasuk orang tua kita. Tapi apakah uang itu jadi kebutuhan terutama dan satu-satunya? Sampai-sampai kita tidak sempat ngobrol sepatah kata pun dengan orang tua kita. Kalau dia sudah mulai mengatakan, orang tua kita bilang ya mama, papa hari ini tidak ngobrol sama siapapun, itu sudah kode. Tidak usah dia bilang, nak mbok kamu jangan kerja terus, tinggal di rumah ya, temani mama, temani papa. Tidak usah dia bilang gitu. Ini sudah bahasa kode, kalau kita peduli, kita ngerti apa yang dia butuhkan. Oh baik mah, besok saya cuti 1 hari, saya temani mama mau pergi kemanapun, saya temani. Peduli, memahami.
menghargai, melayani, mendukung apa yang disenangi oleh orang sekitar kita. Walaupun kita punya satu pemikiran yang kita rasa itu baik, tepat sekali, tapi kalau anak kita tidak berkenan, ya jangan dipaksa. Kamu harus jadi ini, kamu harus sekolah di situ, kamu harus kerja ini, karena itu yang terbaik. Loh, papa ini loh sukses, karena papa tuh jalani semuanya itu. Jadi kamu harus kuliah di kampus ini supaya sukses kayak papa. Kamu harus kerja seperti ini supaya sukses kayak papa. Lah anaknya tidak suka, kok dipaksa? Dipahami apa yang menjadi kesenangan anak, diarahkan boleh, tapi bukan dipaksakan. Hargai pendapatnya, hargai kepribadiannya, hargai keberadaannya secara penuh sebagai satu manusia yang utuh, bukan setengah manusia yang bisa dipaksa-paksa menurut maunya kita. Lalu belajar untuk sabar dan mengampuni. Bagaimanapun kita ini orang-orang yang lemah, kita mungkin bisa menyakiti, anggota keluarga kita juga bisa menyakiti kita. Ketika ada rasa sakit, ketika ada luka, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Karena kalau tidak pernah ada pengampunan, tidak pernah ada yang minta maaf, dan tidak pernah ada yang mau memaafkan, keretakan itu yang tadinya cuma retak kecil-kecil, akhirnya lama-lama jadi besar, akhirnya pecah, hancur, berantakan, berkeping-keping, diperbaikinya makin susah. Tapi kalau keretakan-keretakan itu baru kecil, lalu kita tutup dengan pengampunan kita, keretakannya ini bisa direkatkan lagi, tidak jadi pecah. Keluarga-keluarga kita memang tidak sempurna, ada keretakan-keretakannya. Tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya atau malah makin memperparah? Bagaimanapun menjalani hidup berkeluarga memang tidak mudah, ibarat membangun sebuah karya seni. Kita diajak untuk jadi seniman-seniman, saudara. Seniman itu butuh jam terbang tinggi, nggak bisa sekali langsung jadi. Kalau anak-anak kelihatan ada bakatnya melukis ya, bukan berarti sekali melukis dia langsung bagus semua gitu kan. Perlu latihan terus-menerus. Tapi kalau gagal, jangan menyerah untuk mengulangi lagi. Mungkin ini sudah tidak bisa diperbaiki, tapi kita mau ulangi lagi dari awal. Nggak bisa dilanjutkan dengan jalan seperti ini, nggak apa-apa. Ulangi lagi dari awal. Butuh waktu lebih panjang untuk memperbaiki, tidak apa-apa, tapi bisa. Membangun itu mungkin masih lebih mudah, memperbaiki lebih susah. Tapi kalau memang nyatanya sudah ada kerusakan, mau nggak mau, mungkin itu harus hancur dulu semuanya. Kita bangun lagi dari awal, butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang banyak. Tapi mau kita kerjakan, pemulihan itu pasti terjadi. Tapi kalau kita mengatakan, kadung jengkel sama dia, sebel deh. Sudah dasarnya nggak suka dan makin nggak suka, nggak mau diperbaiki, hancur rumah tangga kita. Dan setiap orang, setiap keluarga punya caranya masing-masing. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Tidak ada rumusan baku, tidak ada rumusan ilmiah dalam hidup berkeluarga. Persiapan-persiapan pernikahan bukan untuk menyeragamkan semua keluarga harus jadi sama, seperti patokan ini nggak ada. Prinsip dasarnya diberikan, tapi kemudian keluarga-keluarga ini mengembangkan diri. Seorang suami di keluarga A, sikapnya, perilakunya, tugasnya, perannya seperti ini. Tapi suami di keluarga B nggak bisa disamakan dengan suami di keluarga A. Perannya bisa beda, yang dilakukan beda, cara berkomunikasinya beda. Tapi asal disepakati bersama-sama, asal dijalankan dengan penuh kasih, lakukan. Tidak perlu dibandingkan, suami di keluarga ini jauh lebih baik, suami di keluarga B ini lebih jelek. Nggak perlu dibandingkan seperti itu. Masing-masing unik, masing-masing keluarga unik, punya gayanya, stylenya masing-masing. Asal disepakati dan dijalankannya dengan penuh kasih. Bukan terpaksa, bukan dengan marah-marah. Dan kita perlu ingat bahwa hubungan yang makin dekat itu makin rentan untuk menyakiti. Kalau jauh, jarang untuk menyakiti ya, karena relasinya nggak sering-sering ketemu. Yang dekat itulah yang paling mungkin untuk menyakiti, yaitu keluarga. Sama kalau kita duduk di sini ya, di gereja Anda kan punya teman di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, di belakang ya. Teman-teman sekitar Anda itu yang lebih mungkin untuk nyenggol. Mau ngambil barang kesenggol, mau angkat tangan kesenggol gitu ya. Kalau yang jauh kan nggak mungkin disenggol tuh sama saudara. Yang dekat itu yang lebih mudah untuk menyakiti. Kalau tenggorokan kita tiba-tiba gatel gitu ya, lalu kita ambil botol minum kita buka, terus kita minum, tengah-tengah minum, tenggorokannya makin gatel, terus batuk, saudara, apa yang terjadi? Airnya muncrat, muncratnya kemana?
ke depan kita atau ke samping kita ya, dia korbannya loh. Orang terdekat kita jadi korban. Yang duduknya di ujung sana nggak mungkin jadi korban kita ya. Kalau ini adep-adepan nih, sayap sini kiri dan kanan ini adep-adepan, paling kita cuma ngerasa nih, gue loh majelisnya kayak muka berengkut terus ini apa toh. Nah, tapi ndak denger yang dirasani gitu ya, ndak apa-apa, ndak sakit hati, ndak denger. Majelisnya lihat ke sana, kayak lo ya ibuku ya usrak terus ini apa toh ya, gitu. Ibadah kok ndak iso anteng. Nah, mek batin, ndak apa-apa, ndak saling menyakiti karena jauh. Tapi yang deket itu loh, nek kita rasani, ya sebelahku ki lho ya, kok wis usrek wae gitu ya. Denger dia sakit hati. Yang terdekat yang paling bisa menyakiti. Jadi hati-hati. Tapi sekaligus berita baiknya, yang paling dekat inilah yang paling mungkin untuk membahagiakan kita. Hubungan yang paling dekat ini adalah yang paling berkesempatan untuk saling membahagiakan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih saling menyakiti atau saling membahagiakan. Kita punya kesempatan keduanya ini. Dalam keluarga kita punya dua kesempatan ini. Saling menyakiti, saling menerkam, saling menjatuhkan. Atau mau saling membahagiakan, saling memberi yang terbaik, saling mengasihi. Yang mana yang mau kita lakukan, saudara? Kalau kita mau saling membahagiakan, kenakanlah kasih. Itu satu-satunya cara. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan itu bukan menyeragamkan, saudara. Setiap anggota keluarga punya perbedaan. Kita berteman juga semua orang punya perbedaan. Tidak harus semua jadi seragam. Kalau kita sukanya apel, anggota keluarga yang lain sukanya durian, enggak apa-apa. Yang apel enggak harus suka durian, yang durian enggak usah suka apel. Ada kan apel dan durian itu bersama-sama makan bareng, saya makan apel, Anda makan durian, enggak apa-apa, saudara. Enggak harus seragam. Tapi ketika makan yang berbeda itu, kita makan dengan rukun, kita saling menghargai, kita makan dengan nyaman, ngobrol bareng dengan enak, enggak usah saling nyindir, enggak usah saling nyelekit gitu ya. Nah, disitulah kita dipersatukan dalam kasih. Berbeda enggak apa-apa, tapi menjadi satu, tidak berantem, tidak jaraknya makin jauh. Mungkin kita juga masih melakukan kesalahan. Saya lemah, anggota keluarga kita lemah, pasangan hidup kita lemah, anak kita lemah, orang tua kita lemah. Tidak apa-apa, saya menyakiti, dia menyakiti. Kok ada yang salah? Tapi kita mau perbaiki. Kita mau tutupi kesalahan-kesalahan itu. Jangan diumbar-umbar kemana-mana dan jangan diungkit-ungkit terus. Kesalahan sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu kok masih kita bahas. Dulu loh 10 tahun yang lalu kamu tuh pernah ngomong kayak gini ke aku. Itu aku masih sakit. Dulu 20 tahun yang lalu kamu pernah melakukan ini. Aku masih inget loh persisnya tanggal berapa, jam berapa kamu lakukan ini. Memorinya canggih banget, saudara. Tapi kok memori untuk menyimpan kesalahan. Sedangkan yang baik-baik gak diingat. Dulu dia pernah nraktir kita, dia pernah kasih kado kita apa, dia pernah membahagiakan kita gak ingat. Yang diingat-ingat kesalahannya terus. Karena gak ada kasih. Tapi kalau kita memiliki kasih, kesalahan yang 20 tahun lalu, kesakitan-kesakitan kita 10 tahun yang lalu, semuanya ditutupi. Tidak perlu diungkit-ungkit. Ingat ya ingat. Tapi bukan untuk diungkit lagi, dibahas lagi, dipermasalahkan lagi. Selesai, ditutup dengan kasih. Jadi kalau kita mau menjadikan keluarga kita harmonis, bahagia, kenakanlah kasih. Tidak perlu menjadi sangat sempurna. Nggak ada orang sempurna, nggak ada keluarga sempurna juga. Kita selama masih hidup di dunia, kita masih terbatas. Jangan mengejar kesempurnaan. Karena kita hanya akan merasa frustasi dan terus merasa gagal. Akhirnya malah menyerah. Tapi upayakan saja yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini saya masih bohong, besok upayakan saya tidak bohong. Kalau hari ini saya mengambil uang, upayakan besok tidak mengambil uang. Kalau hari ini saya memukul orang, upayakan besok tidak pukul orang. Itu saja yang kita upayakan. Tapi jangan menuntut mengejar kesempurnaan. Wah, rumah tanggaku harus A, B, C, D, E semuanya. Kita malah kelelahan untuk mengerjakan. Satu persatu, step by step gak apa-apa. Tapi ada progresnya. Ada kemajuan yang berarti. Maka keluarga kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih harmonis. Kiranya Tuhan menolong keluarga-keluarga yang tidak sempurna seperti kita ini bisa mendapatkan kebahagiaan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita bersatu teduh dengan diiringi persembahan pujian dari keluarga. melimpah dengan kasih dan anugerah. Terus memuji, menyembahmu di
Ya, terima kasih untuk pujian yang dilantunkan, yang ini nanti juga menjadi pujian tema dari bulan keluarga kita di tahun ini, begitu Bapak Ibu. Saat ini kami mengundang umat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Silakan untuk duduk kembali. Mari saudara kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap kondisi keluarga kami. Jikalau kami merasa begitu sulit untuk menjalankan hidup berkeluarga, ada hubungan-hubungan yang makin retak, ada kepahitan, luka batin yang sulit untuk disembuhkan. Tuhan, kami sungguh memohon belas kasih-Mu untuk menolong kami mengatasi persoalan-persoalan ini, supaya kami bisa dipulihkan dan menjalani lagi kehidupan yang harmonis. Percakapan-percakapan yang terjadi antara suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara bisa dibangun lagi dengan lebih enak, dengan lebih nyaman. Hal-hal yang sikap-sikap yang selama ini salah yang kami lakukan kiranya juga dapat diperbaiki. Tiap-tiap orang berjuang untuk berubah, menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru, menanggalkan cara bersikap, cara bertutur yang tidak baik, dan mengenakan cara bersikap dan cara bertutur yang lebih manis, yang lebih lembut, yang menyenangkan hati anggota keluarganya. Tolong ya Bapa, supaya kami juga bisa mengedepankan kepentingan bersama ketimbang mengedepankan kepentingan kami pribadi. Bapa, kami serahkan untuk upaya-upaya pemulihan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga serahkan untuk pergumulan pribadi-pribadi kami yang sakit, atau anggota keluarga yang sakit, yang sudah berjuang sekian tahun menempuh jalan pengobatan. Tuhan, beri kekuatan ekstra supaya kami tidak menjadi lelah dalam menjalani masa pengobatan ini. Dan Tuhan buka jalan supaya melalui semuanya itu, tubuh kami dikuatkan dan juga lebih disegarkan, makin disehatkan. Kami juga serahkan untuk studi anak-anak kami, baik di bangku sekolah maupun perkuliahan. Tuhan yang bimbing supaya mereka mau terus berjuang, meskipun ada pelajaran-pelajaran yang sulit, meskipun mereka menghadapi tantangan di sekolah, tapi jangan biarkan anak-anak ini menjadi lemah, melainkan mereka mau gigih berjuang dan juga berkomunikasi dengan kami, menyampaikan kesulitan-kesulitannya, apa yang bisa dibantu, kiranya kami juga bisa bekerja sama dengan anak-anak kami ini, sehingga mereka merasa lebih nyaman dalam menjalani proses studinya. Berkati pula anak-anak kami yang sudah bekerja, yang mulai merintis karir. Tuhan juga berikan berkat, buka jalan supaya hal yang mungkin masih sulit dikerjakan, ketika mereka belum punya banyak pengalaman dan wawasan, mereka tetap mau belajar dengan tekun sehingga akhirnya terampil dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dan mereka menjadi makin baik. Kami juga serahkan untuk anak-anak kami yang berencana untuk melangsungkan pernikahan, biarlah Engkau persiapkan supaya mereka sungguh-sungguh membangun hidup yang kudus, yang penuh dengan kasih, dan rumah tangga mereka pun diberkati. Bagi anak-anak kami yang masih merindukan pasangan hidup, biarlah Tuhan juga tolong supaya Engkau mempertemukan dengan orang yang tepat, sehingga kami tidak asal pilih, asal mendapatkan pasangan, tapi kami sungguh berdialog dengan Tuhan, siapa yang orang yang tepat yang Tuhan boleh kirimkan bagi kami. Kami pun juga belajar mengasihi orang tersebut dengan sebaik mungkin.
Kami serahkan juga ya Bapa kebutuhan finansial dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan yang paling mengerti apa yang kami perlukan, Tuhan cukupkan. Dan Tuhan berikan rezeki-rezeki melalui ladang yang boleh kami garap, ataupun juga melalui cara-cara lain yang Tuhan berkenan. Kami serahkan ya Bapa keluarga besar GKI Taman Majapahit dengan begitu banyaknya perbedaan, dengan begitu banyaknya kekayaan, sumber daya, talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya semuanya ini bisa dipersatukan dalam kasih Kristus. Bukan untuk dipertandingkan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk meremehkan. Tapi sungguh-sungguh kami bisa pakai untuk saling melengkapi dan saling mendukung, sehingga ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang bisa dilakukan di GKI Taman Majapahit ini. Kalaupun kami terluka satu dengan yang lain, kalaupun ada pengalaman-pengalaman buruk terhadap sesama anggota gereja, kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami untuk berkenan melepas pengampunan. Dan ketika kami yang bertindak salah, kiranya kami juga dengan legowo bisa meminta maaf terhadap orang yang kami lukai. Sehingga pelayanan bersama, ibadah bersama, kesaksian bersama dapat lebih dijalankan dengan lebih nyaman lagi, lebih enak, dan tentu ada banyak ide-ide kreatif juga yang Tuhan percayakan untuk bisa kami kerjakan. Bapak Surgawi, kami serahkan untuk keluarga bangsa negara Indonesia. Kami dipersatukan di dalam satu negara, satu bangsa. Meskipun ada banyak suku yang berbeda, kebudayaan, agama, latar belakang, status sosial yang berbeda-beda. Namun biarlah itu tidak membuat kami enggan untuk saling menghargai dan saling bersatu satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau yang pimpin para pemerintah kami, para pemuka agama, setiap pemimpin-pemimpin di negeri ini, agar boleh menjadi teladan untuk kebersamaan dan kebersatuan ini, serta memberikan arahan yang tepat bagi para pengikutnya, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Kami serahkan untuk rencana pelantikan presiden dan wakilnya pada tanggal 20 Oktober nanti. Biarlah apa yang dipersiapkan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga karuniakan kedamaian dan keamanan pada saat pelantikan tersebut. Dan juga kelangsungan berikutnya Tuhan yang memberkati supaya orang-orang terpilih ini sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab dan fungsinya dengan seadil mungkin, sebijak mungkin, dengan rasa takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya selalu nyata bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan sembari mengingat firman Tuhan pada 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari bersama kita pujikan NKB 100 baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Terus
Mari kita berdoa. Bersama Tuhan kami menghantarkan persembahan kami Tuhan berupa uang ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menerimanya, Tuhan yang mau mensucikannya dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, yang Tuhan berkenan untuk dipakai menjadi sarana untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap pribadi yang ada di gedung gereja ini, maupun di luar dari gedung gereja ini Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengelolanya, Tuhan berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Allah Tritunggal memperlengkapi dan menuntun keluarga saudara dalam kebenaran. Kami berani jalani hidup dalam kebenaran.
Roh Kudus memanggil keluarga saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.